Halo Sinekrip, balik lagi bareng gua Arya, host cadangan kalian semua ya. Karena tidak pernah ada host tetap di sini. Jadi sekarang gilirannya gua lagi seperti biasa, tapi nanti tenang aja. Host magang akan datang bentar lagi ya. Dan sekarang gua ditemani sama ini gimana ya gue nyebutnya ya. Ada dua insan perfilman Indonesia. Insan. Kalau yang satu ini katanya disebut terlalu baik untuk memerankan karakter pelakor. Kalau kata netizen ya. Kalau yang satu lagi namanya itu suka jadi sinonim buat kata sinema. Asik. Kita sambut aja langsung. Sheila Dara dan Yandi Lawrence. Itu kata yang penuh tekanan. Itu kata netizen. Gue cuma ngomongin kata netizen aja. Ini kalau hostnya masih magang berarti aku masih bisa apply jadi host. Boleh. Konsepnya merebut lapak orang. Boleh. Terima kasih banget Yandi dan Sheila sudah mau datang ke tempat yang sederhana ini. Yuk, terima kasih udah boleh datang ke Sinekrip. Terima kasih banyak dan selamat buat filmnya yang sudah tayang berarti ya minggu ini reguler film terbarunya berjudul Sore, Istri dari Masa Depan. Menarik nih ya ngomongin film terbaru Yandi. Terus di sini juga ada salah satu case-nya Sheila yang sebenarnya harusnya ada satu lagi ya, Dion. Bener nggak sih? Iya. Tapi Dion kayaknya lagi ini ya sibuk ya. Yang nganggur cuma saya sih. Oh oke. Oh Dion banyak jobnya ya. Banyak job. Itu sebabnya aku diajak syuting mulu sama Yandi. Oh, oke. Basisnya tuh kasihan. Program Bagus nih. CSR sebenarnya. Iya. Bagus nih, bagus. Charity. Silakan yang lagi butuh job kenalan sama Yandi. Ini gue mau cerita dulu nih perkenalan gue sebenarnya sama karya-karya mereka itu dulu. Ini gue selalu ngomong tiap tamu yang kesini. Gue kenal Yandi Lawrence. Karyanya itu waktu gue nonton film pendeknya judulnya One An. Bener gak sih? Ampun, 2012. Yes, waktu itu gue nonton di pemutaran film pendek kompilasi gitu. Temen gue lulus di IKJ, terus dia rilis filmnya di situ dan di salah satu kompilasi itu ada film One An. Jadi gue kayak, ih keren. Fast forward tiba-tiba tahun berapa ya? Keluarga Cemara yang gue tahu. Pokoknya 2019 pertama awal. 2019 awal ya, yang pertama gue lihat lagi. Oh ini Yandi Lawrence film panjang pertama. Akhirnya kita nonton dan ya fast forward lagi sekarang udah mau film keempat. Gokil. Sebuah perjalanan. Tapi kalau Sheila Dara pertama gue Sheila Dara itu kayaknya di Ratu Ilmu Hitam. Oh ya? Iya. Oh. Soalnya ngeri di situ. Kayaknya sebelum itu ada tapi gue notice-nya di situ. Abis itu kan lanjut kayak Eknoid, nanti kita cerita terus sampai akhirnya Jatuh Cinta terus sampai yang sekarang gitu kan. Jadi kayak sebenarnya Sheila Dara yang paling orang kenal pasti Nokta Merah ya waktu itu. Yang kata orang terlalu baik untuk jadi pelakor, tapi itu justru gue suka di situ ya. Elegan. Emang aku sih core-nya elegan. Elegan sih. ya, elegan. Elegan, pelakor bener harus elegan. Nah ini contohnya. Keren. Berat sekali. Saya tuh kalau ada permainan itu kan jokes yang di dua kata lucu, Sheila Dara elegan. Walaupun tekniknya jadi 3 kata lucu. Iya. Iya, nggak apa-apa lah. Bagi saya elegan. Hari ini aku akan elegan. Kita lihat ya. Kita lihat ya sepanjang durasi podcast ini ya, berapa lama dia bisa tampil elegan. Udah gagal dari detik pertama. Iya, itu ketawa aja kalau elegan enggak. Coba ketawa elegan sih. Oh iya. Bagus. Langsung dibuktikan endingnya. Sulit yang menerima itu ya. Ngomongin Sore gitu ya, Yandi setelah Keluarga Cemara, terus Jatuh Cinta seperti di film-film, terus Satu Kakak Tujuh Ponakan, sampai sekarang Sore. Ini gak bisa dipungkiri ya, menurut gua secara komersil selalu berhasil dan secara kualitas juga dicintai banyak penonton. Amin. Bener gak? Jadi kayak ya gak aneh lah, semua orang pasti nungguin gitu Sore. Tapi buat Yandi dan Sheila terutama gitu ya, gimana nih perasaannya sekarang film barunya keluar gitu, apa yang diharapkan dari penonton setelah nanti nonton Sore? Sebenarnya penonton datang mau percaya dan effort luar biasa mau nonton. Menurutku ke bioskop kan effortnya luar biasa ya. Filmnya mungkin 2 jam tapi kan parkirnya, macetnya, beli makannya itu gede banget, bisa setengah hari sendiri. Jadi kalau harapannya penonton mau percaya udah nonton aja udah terpenuhi sih. Bahwa tiap badan orang merespon film itu beda-beda, keluar bioskop macam-macam. Itu udah jadi bagian dari sejujurnya keindahan atau perayaan kenapa kita suka nonton film kan. Yes. Jadi malah gak berani naruh harapan ke orang kalau keluar mau gimana, karena itu keindahan nonton film.
Harapannya cukup sampai kalau mau mengkonvert rasa percayanya sampai datang ke bioskop aja udah aduh makasih ya udah nonton gitu. Yes. Tapi kalau ngomongin sore sendiri kan ini gue udah dapat bukan bocoran ya. Sebenarnya kan ini diangkat dari web series ya yang dulu yang dia pernah bikin dan emang ada tema science fiction kan. Betul. Di dalamnya. Iya. Itu gimana sih caranya nge-pitching gitu biar cerita science fiction itu jalan? Saya tuh kemarin ngobrol-ngobrol sama Mas Riri main ke kantor gitu. Dan saya cerita-cerita kemana terus jadi ngomong, Mas, iya ya seandainya syuting itu is all about deliver the craftsmanship of directing. Kayaknya tanpa mengurangi rasa hormat, syuting itu jadi gampang sekali. Yo kenapa? Yang penting kan kita bahas komunikasinya jelas, terus sistem tuh akan menjalankan gitu. Apalagi kalau kita bekerja dengan apalagi kalau kita bekerja dengan aktor-aktor yang punya elegan. Segala yang dibutuhkan. Iya, aktor elegan. Maksudku bahkan bagian itu tuh rasanya sudah bisa. Tapi kan yang paling menantang adalah bagaimana berempati terhadap keputusan-keputusan karakternya. Dan kebetulan pas ngerjain sore, memang itu tantangan terbesarnya. Ngobrol dan kerja sama Sila menanyakan gitu. Sama-sama bingung. Iya ya, ngerasain jadi perempuan, istri, time travel kayak begini. Itu rasanya apa ya sebenarnya? Itu jauh lebih sulit tuh ya daripada idea untuk meyakinkan science fiction bla bla segala macam. Tapi sebenarnya tanpa disengaja kalau rasanya yang kita berdua percaya paling enggak kalau kita berhasil berempati dengan tulus gitu ya, sejujur yang kita bisa sebagai manusia, mestinya sih ketika ditonton science fiction bukan jadi kendala atau apa, tapi malah jadi pengalaman yang baru gitu. Karena pada akhirnya waktu penonton-nonton yang mereka lihat ya pemainnya kan dan bagaimana scene itu diceritakan dengan jujur. Itu yang paling susah kayaknya kalau syuting sebenarnya. Itu obrolan dengan Dimas juga. Kita syuting video klip Tenang, Yura, bertiga. Krunya bertiga, saya, Dimas, Mita. Kita kalau bikin video klip suka kecil-kecilan kayak zaman sekolah. Terus berapa bulan kemudian kita syuting YHDC sama Sila. Di hotel, gede kamera apa semua. Pertama kali pakai apa tuh kamera lensanya kita dipinjemin lensa CinemaScope. Apa suruh segala macam gitu. Ngomong sama Dimas, konsentrasi dan kedisiplinan di hati buat memahami adegan sama ya Dim ya. Kita syuting mau 100 orang, mau syuting 3 orang tuh bebannya sama, stresnya sama. Jadi ya kayaknya ngaruh ke genre apapun, pada akhirnya bikin film upaya memahami manusia gak sih? Iya tapi gue pernah dengar cerita sih, emang Yandi kan mulainya dari dulu yang bikin web seriesnya kan benar-benar independen ya, kru kecil banget gitu kan. Sampai sekarang udah bisa bikin mungkin dengan kru yang lebih proper gitu. Nggak juga kemarin syuting sama Sheila juga. Benar masih. Kemarin kita terakhir, jadi kita tuh emang 2 kali ke Finlandnya. Nah iya, gue sempet denger tuh katanya ada yang harus di retake lagi. Iya semacam yang harus diselesaikan. Yang kali kedua kita kesana itu krunya cuman bertiga. Berempat sama aku. Jadi benar-benar sama kayak yang dibikin video klip kemarin, ada Yandi, sutradara merangkap Askam, merangkap Herdu juga kadang-kadang. Dimas juga sebagai DOP ya, dia yang mengoperate segalanya. Semuanya merangkap artistik juga. Terus Kamita produser, belajar makeup, makeup, wardrobe, ngelot data, jadi leader. UMKM kita sering bilang UMKM. Iya, aku juga di situ aku makeup sendiri. Jadi kalau lihat credit title itu ada. Memang UMKM sebenarnya. Ya tapi feel-nya gimana tuh? Dengan kru kecil, kru yang gede sama aja or lebih challenging kalau kecil gitu? Mungkin untuk yang di Mita, Dimas load kerjanya jadi agak lebih heavy ya. Tapi kalau untuk aku sendiri sama pelajaran memahami manusianya gitu. Mau kru kecil, kru besar, core-nya tuh ya udah berusaha berempati sama karakternya gitu. Yes. Karena kalau semua teknis filmmaking itu dicopot ya, kamera, flow, apa semua, dan kita bawa ke kehidupan pribadi, memahami manusia kan tetap sulit ya. Bener. Nah sekarang ditambahin ada alat-alat lain. Memahaminya lewat lensa itu. Waduh gitu. Seneng sih ngelihat ada filmmaker yang ya tadi UMKM yang ngerjain semuanya yang tadi apa? Ayo kalau bisa ya bisa kerjain aja gitu ya. Nggak ada nggak ada batasan gitu maksudnya. Jadinya kalian juga semangat
bikinnya, bener gak sih? Kita pun kemarin di Kroasia walaupun krunya pastinya lebih besar ya daripada yang kita Yeah. di Finland berempat, tapi semangatnya ya semangat UMKM gotong royong banget sih. Kru sore di Kroasia itu 30 orang. 30 orang. Kalau di Jakarta kan bisa 100. Iya, bisa pasti 30. lebih banyak. Jadi kadang-kadang Mbak Nanda Giri itu casting director kita bantuin angkat-angkat apa gitu. Teman-teman art bantuin anak lighting. Udah cross Anak departemen. herdu bawa asisten. Iya. Mantap. Multi pokoknya lah, semuanya multi talent ya. Tapi udah sepakat dan Iya. sama-sama tahu kondisinya sih. Benar. Jadi tetap happy. Tapi kalau ngomongin karakter nih, Sheila kan di sini sebenarnya mengganti karakter yang udah ada di web seriesnya ya. Dulu kan dimainin sama Tika Bravani. Apakah pas sekarang memerankan karakter itu ada penyesuaian lagi, atau gue datang dengan diri gue yang baru? Gimana ya kalau misalnya nonton sore di series sama sore di film, sudah pasti ada ini sih, ada perasaan kayak mereka berdua tuh ya manusia yang berbeda gitu. Mungkin karena memang konflik yang dilalui juga beda, proses pendewasaannya juga beda gitu. Akhirnya sore versi film ya udah dia berdiri sendiri aja sebagai entitas yang mandiri, terlepas dari web seriesnya gitu. Awal-awal sih aku sesungguhnya udah insecure ya. Insecure. Karena gimana ya, aku kan dulu emang suka banget sama seriesnya kan. Dan dulu menurut aku ketika Bravani tuh sangat lovable. Jadi pasti sih setiap sebelum syuting, sebelum reading tuh aku sempat rewatch lagi. Masokis ya. Iya betul. Reading pertama datang tuh ngedrop. Kenapa sih? Ya aku di jalan nonton ulang sore, sekarang aku takut aku bisa gak emang. Bodoh sekali. Udahlah seriesnya bagus, skrip filmnya sendiri udah bikin aku insecure karena kayak apakah mampu memainkan ini, bagus banget di skripnya gitu. Tapi ya udah balik lagi akhirnya berusaha memahami sore aja, berusaha berempati setulus mungkin gitu. Jadi akhirnya ya hopefully rasa yang aku berusaha sampaikan juga bisa sampai ke yang nonton nantinya. Apalagi di sini Sheila sama Dion lagi gitu kan berpasangan. Ini kalau kata netizen udah ada universe-nya sendiri Sheila sama Dion. Jadi ini universe yang lain ya sekarang di sini. Benar. Iya benar. Silakan yang tahu siapa aja universe-nya, tulis di kolom komen ya. Multiverse. Multiverse jadinya ya. Gimana ya kalau gue lihat Sheila sama Dion tuh macam-macam ya perannya kayak istrinya. Terus kalau di sore ini apa yang ngebedain sama tektokan sama Dion dari sebelum-sebelumnya? Bedanya mungkin karena karakter yang kita mainin tuh beda banget sih dibandingkan yang dulu-dulu. Enaknya kerja sama Yandi tuh walaupun aku sama Dion sering banget dipasangin, tapi kita tuh selalu, maksudnya dinamika hubungannya tuh beda-beda terus. Ada yang kayak pacaran lama terus putus, ada yang kayak masa-masa manis PDKT, ada yang nikahnya udah lama sampai layer temenannya kuat sekali gitu. Nah di sini tuh rasanya hubungannya tuh ini hubungan yang jauh lebih dewasa dari yang pernah kita portray sebelumnya. Banyak banyak dialog-dialog tuh yang juga rasanya impactnya malah nggak cuman ke kita as Jonathan dan Sore, tapi setelah banyak diskusi, banyak berusaha memahami skripnya, kok ternyata impactnya juga terasa di personal life gitu. Jadi menarik sekali sih syuting kali ini sama Dion. Lebih dewasa, lebih mature. Bukan Celine Dion lagi ya. Bukan. Bener. Banyak yang menanti spin off-nya kita lihat. Ya gimana Yandi aja dah gue. Aku sih dukung ya. Aku nanti boleh ini nggak request rambutnya warna apa nih? Dia sebenarnya lebih ke situ sih. Punya alasan untuk warnain rambut. Gue suka penasaran aja nih setelah ya sekarang kan sore ya. Sebelumnya Jatuh Cinta seperti di film-film kan kita tahu sendiri banyak menggondol asik. Menggondol piala ya. BTW dulu tuh Cinecrip sering bikin prediksi FFI. Setiap FFI kita bikin prediksi siapa yang menang, Best Director, Best Actor, Best Supporting Actor, menang semua guys kan, gila ya. Sedep ya, aktor dan supporting gitu itu kayak semua tuh oh iya bener sih emang selayaknya gitu, keren. Maksudnya filmnya udah dicintai orang dan karakter-karakternya juga dicintai orang gitu. Nah
ini buat Yandi dan Sheila sendiri gimana nih? Sekarang ke film selanjutnya apakah jadi beban gitu? Asik untuk setelah kita kan kalau kata orang mah aing gitu ya udah menang semua gitu. Aing mau. Aing pisan ya anjir gila. Ya ibaratnya kayak tapi sekarang apakah tetap ada tekanan gitu buat gimana nih kalau karakter gue tidak dicintai penonton? Dulu tuh SMA suka main basket kan ya. Oke. Terus main basket tuh kalau soal piala itu tuh lebih clear visinya. Kayak sah-sah aja kan di briefing coach dari awal latihan tuh masa musim latihan bilang sama anak-anak basket kita kejar piala tahun ini ya, yeay. Tapi nggak ada kan orang bikin film reading pertama kejar piala, nggak ada. Benar. Kita menghormati sekali FFI gitu. Dan justru sebagai maksudnya kalau tanya mau nggak, ya mau. Tapi kayak aduh rasanya ini bikin filmnya bisa nggak ya itu dulu nggak pernah mikirin gitu. Jadi waktu dapet pun rasanya kayak ngambang sih. Memori melihat Ko Ernest tuh kayak kaget kita best picture, Sheila bengong namanya. Saya kan pasti sebelahnya ya. Bengong, iya. Tapi kalau nggak disebut dia juga bengong sih. Sama aja berarti ya default state ya. Sorry, agak susah kalau bahasa Sheila. Waktu disebut bengongnya agak bersama anxiety karena kayak aduh. mau ngomong apa gitu, iya. Jadi perasaannya bingung. Terus pulang tuh kita sempat ngumpul di apa living room hotel ya rame-rame ya semua ya saling cerita aja perasaannya. Udah pulang selesai senang dan di situ saya baru paham kenapa disebut anugerah piala FFI. Anugerah kan sesuatu yang tidak kita upayakan, yang kita tidak layak tapi kita diberikan. Maksudnya tidak ada indeksnya. Kan kalau basket kelihatan ya last minute tinggal berapa detik wah skor kita unggul nih. Menang gua nih. Dapat piala nih karena gue melakukan kita bermain lebih baik dan seterusnya. Tapi kalau FFI kan sampai filmnya tayang kita rasa suka ya film kita nggak punya indeksnya gitu, kita checklist apa. Jadi waktu dapat rasanya benar-benar anugerah sih. Nah karena dia datang sebagai anugerah, kita tahu bahwa kita tidak gain itu. Nah bagaimana itu bisa jadi beban kan bukan usaha upaya jerih lelah kita ya, itu anugerah. Gitu sih. Yes anugerah. Sangat bijak sekali ya. Ini nih yang harus ditiru para filmmaker ya. Enak banget kalau kemana-mana sama Yandi tuh aku tinggal kayak sound effect. Nah inilah suasana syuting kita dari bertahun-tahun ya. Setelah menjelaskannya tinggal elegan tapi tetap benar nggak? Behnya elegan. Kalau beh nggak elegan? Kalau beh nggak elegan? Sambil kayang. Patah. Sorry. Gue nonton JCDF itu waktu di JAV ya pertama kali gue nonton, terus pas selesai wah gila seru banget. Terus habis itu gue nonton Sakatupo tiba-tiba bersama istri gue menangis Cirambai. Waduh gagal nih, salah nih gue ajak nonton film Yandi. Ada Sheila di satu luar biasa. Luar biasa. Main keset dia itu ngunjungin selamat ya gitu. Hari terakhir kamu ganggu gitu. Terus kita udah 2 scene terakhir selesai. Terus scene terakhir yang kita mau take itu adalah scene Moko ngobrol sama Maureen di kantor. Terus aduh kayaknya butuh satu scene ganjelan. Baru berasa setelah take cut nanya Abed Astrada kan, masih ada ekstras nggak, butuh satu jadi figuran. Ya Gian tadi kan lu udah bilang pulangin. Ya ampun iya ya. Langsung nelpon Mit di base camp Sheila masih ada nggak? Ada lagi nunggu Grab. Batalkan. Suruh pasang clip on kesini gitu. Datang ada apa ya? Tolong sebagai karyawan UMKM tolong bantu sini. Se-fleksibel itu ya. Langsung. Aku dibayar dengan ikan aroma sop. Kita pesenin nasi. Satu scene yang bermakna buat Sheila. Pas banget dia main keset tuh bajunya itu yang in frame itu. Oh gitu. Jadi itu beneran tidak direncanakan. Sheila ya se-make-upnya saya itu ya kok cocok jadi karyawan arsitek ya. Gue juga mikir kayak gue tuh nungguin kan ada Sheila ya pasti. Oh bener dia jadi karyawan. Ternyata itu emang. Balik itu ada anxiety-nya aku kayak bertigaan sama Ciko sama Manda. Gimana arsitektur tuh ngapain? Sebelum take tuh dia nanya mulu ya. Aku harus ngomong apa? Karena di situ ceritanya aku jadi seniornya. Arsitek senior, lebih senior dari Maureen. Gak tahu apa-apa. Maureen udah reading 2 bulan. Oke, aku ngapain? Bagus. Tidak terlihat sama sekali. Tidak terlihat sama sekali. Mungkin film berikutnya kita gitu lagi aja sih. Iya. Kita balik lagi ngomongin sore ya. Ini proses kreatifnya gue selalu penasaran
kalau mengadaptasi atau nerusin dari cerita yang udah ada gitu, sebenarnya apa sih yang ditambah, diperbarui atau pengen diceritakan gitu? Apakah semuanya di yang series atau format sebelumnya udah terceritakan semua, terus di film ini berusaha disempurnakan, atau memang ada yang tertinggal gitu? Jadi ini waktu yang tepat untuk kayaknya kita lengkapi juga di film. Craftsmanship itu selalu menggoda kan ya. Iya. Maksudnya kita filmmaker kebanyakan pasti suka nonton film. Yes. Dan sering impress sama film orang kan. Kayak, wih bagus banget. Apalagi kalau kita filmmaker, aduh I wish one day bisa bikin kayak gini. Selalu menggoda tuh. Kalau berangkatnya dari web series ke film, apa craftsman yang atau apa yang mau dilakukan. Kayaknya gak akan ada habisnya gitu loh ya. Dan itu bahaya sih menurutku. Zaman dulu sekolah dibilangnya hati-hati jangan jadi sutradara DVD. Oke, gimana tuh sutradara DVD? Kan zaman dulu kan DVD ya nggak streaming. Jadi kayak nonton DVD ini suka dijadiin satu film. Nggak ada gravitasinya. Iya. Nah dari dulu paling takut sama Mita di cerita film kita kalau mau bikin film tapi nggak ada kegelisahan yang benar-benar kita alamin gitu. Karena kita percaya kita punya sensitivitas berceritanya. Kalau kita rasain tuh. Nggak mesti kita yang ngalamin semua hal, yang kadang-kadang dengar curhatan teman atau melihat keadaan sosial, bisa jadi hati kita tergerak. Dan kalau benar tergerak, kemudian plot, craftsmanship adalah manifest dari perasaan-perasaan itu tuh ya. Ini ada bunyi-bunyi gitu jadi kayak nggak masuk kayak terus kayak di in between kata gitu. Jadi waktu bikin sore dulu itu LDR sama Joan pacarku. Sekarang udah nikah. Idenya adalah mau memperjuangkan hubungan ini gitu. Dan Joan tuh dulu suka begadang kan. Karena dia kerjanya dari fashion designer, bikin wedding dress tuh dari jam 1 sampai jam 5. Begadangan. Ya. Terus mungkin juga karena personal SMP tuh papaku meninggal karena cancer rokok kan. Jadi kayaknya ada hal itu yang mau dibicarain tentang hidup saya dan segala macam. Mau memperjuangkan pasangan. Udah selesai nikah 6 tahun, punya 2 anak, ngalamin dan merasakan ya rasanya dicintai oleh istri gitu. Yang selama ini pas bikin sore dulu masih bujang kan. Jadi kayak nerka-nerka rasanya relasi suami istri itu kayak apa. Tapi setelah ngalamin ketemu banyak hal baru gitu. Maksudnya saya adalah produk dari orang yang dicintai tanpa syarat gitu loh. Kayak ngalamin rasanya kenapa pernikahan tuh indah. Karena katanya pernikahan tuh exposing area kita yang belum selesai dari kecil. Bisa gak sih dunia kerjaan atau dunia apapun kita jalan di luar marriage tuh, pertemanan, persahabatan, exposing itu bisa. Tapi karena terjadi di dalam pernikahan dan pernikahan itu dilandaskan komitmen untuk setia sampai selamanya, tidak ada judgement di dalamnya. Tidak ada, nggak digosipin. Kalau terjadi tempat kerjaan kan dipecat, digosipin atau diomongin gitu. Tapi dalam pernikahan kan adanya kesempatan buat bertumbuh karena ada unconditional love di sana. Setelah ngalamin itu, ngaca lah, lihat dulu bikin sore. Rasanya adalah kedalaman baru atau pembaharuan rasa dan pemikiran yang kayaknya tepat deh kalau ceritain ini sekali lagi. Nah, kemudian craftsmanship-nya ya merespon itu aja jadinya. Sering melihat juga banyak director juga yang ngadaptasi cerita yang dulu udah pernah ada yang pendek terus jadi ini jadi ide gue film panjang gitu selanjutnya. Dan gue sering lihat tuh di Hollywood juga banyak yang kayak gitu. Jadi gue selalu penasaran gitu apa yang ada di pikirannya untuk ini cerita ini penting gue ceritain lagi gitu dalam format yang lebih panjang. Tapi pengalaman hidup Yandi ternyata sudah membuktikan kenapa sore perlu diceritakan lagi ya. Seru. Paling suka sama ini sih asumsi ya. Paling suka sama Nolan bikin Dark Knight Trilogy. Jadi saya mengadopsi cara kerjanya sih. Tapi cuma berdasar asumsi sih. Kayak soalnya kalau nonton Batman Begins, Dark Knight sama Rises tuh alih-alih dia going bigger, dia going deeper. Jadi kalau kita tidak mengerti suatu hal lebih dalam, kayaknya jangan spin off, jangan sequel deh. Cerita tuh dilanjutkan kalau ada pembaruan pemikiran di dalamnya, kayaknya gitu. Wah menarik. Gua nggak nyangka Yandi nonton
Batman trilogi serius loh. Siapa yang tidak nonton itu? Bagus banget. Iya, Saya nonton di pesawat untuk kesekian kalinya, ke-8 kali ya. Anjir, 8 kali. Iya, Oke. berkali-kali adegan terakhir Batman. Ingat gak yang dia dikejar anjing dari belakang tuh? Iya. Terus dia bilang lepaskanlah anjing, nangis saya. Kan sedih banget ternyata kalimat itu. Iya. Gotham tidak membutuhkan White Knight, mereka Iya, membutuhkan iya. Dark. Nah, Bagus. Arti hero sesungguhnya. Mas No, luar biasa gak Mas No? kita Akrab. tunggu. Mas Nolan. Mas No. Kalau kita WhatsAppan Mas No. Oke, nah sekarang gue mau ngobrol sama Sheila nih soal, wah ini menarik nih, actingnya sudah kalian bisa lihat di semua film manapun gitu ya, ada semua genre kayaknya sudah pernah diterabas, betul nggak Sheila? Pernah kan? Action. belum. Oh Action. iya, action belum ya? Action. Tunggu, action ya. Itu Nokta bukan action ya? Itu kan, itu kan ada aksi di dalam. Benar, tapi belum sampai jambak-jambakan. Iya. Jadi belum Bukan dihitung perkelahian action. rumah tangga. Iya, itu bagi gue action soalnya. Iya. Alat berkelainya payung. Iya. Mm, Ayo, ngede. Sama teh. Teh anget. Bahaya sekali ya. Bahaya. Bahaya. Tapi gimana nih dari berbagai genre yang udah pernah saya jalanin gitu, sebenarnya ya gue tahu sih aktor pasti bakal bilang kita pasti pasti serius di semua genre apapun gitu kalau mau acting. Tapi deep down Sheila itu sebenarnya senangnya main di film bergenre apa sih sebenarnya? Fun gitu, yang gue kayaknya seperti tidak acting gitu. Itu aku sudah pernah mencoba di Oh. Iya, sedap. Oh itu Jasa Dev itu Iya. terlihat ya? Dia selalu bilang kayak piknik katanya. Oh, oke, iya. seperti karya wisata. Iya. Kayaknya sejujurnya nggak punya genre favorit karena kayaknya gravitasi aku terhadap project yang aku mau mainkan tuh cerita sih. Oke. Kalau ceritanya menarik dan aku ngerasa kayaknya aku bisa belajar banyak deh dari project ini gitu. Pasti kayaknya mikirnya nggak akan terlalu panjang, pasti langsung kayak ayo let's go gitu. Jadi nggak mesti genrenya harus drama gitu atau genrenya karena belum pernah harus action gitu. Iya, berarti nggak akan ngejar dulu. Gue mau action nih sekarang, tolong ada skrip action dan. Saya tahu kapasitas diri saya sendiri. Oke. Kalau nggak film sport lah, film sport. Sport, Gimnastik. challengers gitu Challenge. lah. Gitu ya. Jujur pengen. Jadi cuman- wasitnya. Benar, aku tuh main bulu tangkis tuh fals sih. Oke. Challengers baik. tenis BTW tapi nggak apa. Nah makanya bulu tangkis aja yang notabene biasanya menurut orang yang memainkan agak slightly lebih mudah gitu. Iya. Itu aja fals apalagi tenis gitu. Ya, jangan naruh harapan lah kalau soal motorik. Tapi kalau berperan di Sore sekarang kan tadi udah bilang ini peran paling dewasa gitu ya, apalagi dengan kaitannya sama lawan main sama Dion gitu. Tapi kalau dari segi karakter sendiri ini paling deket nggak sama Sheila atau mungkin paling jauh? Kayaknya ini salah satu yang paling jauh sih. Paling jauh. Oke. Wah, hebat banget nih berarti kita bisa. Bener karena proses memahami Sore tuh sulit. Entah kenapa sulit sekali buat aku. Banyak banget diskusi yang terjadi sama Yandi. Karena aku ngerasa Sore itu kan on paper, wah dia selfless sekali, rasa cintanya besar sekali untuk suaminya sampai dia bisa menjalani perjalanan menembus ruang dan waktu gitu. Cuman buat nyuruh suaminya, ayolah jangan ngerokok lagi, hidup lebih sehat. Sila gitu. banget itu, sila banget. Tapi kita jauh tadi. Oke. Makanya kayak maksudnya proses itu kan apa ya, butuh usaha yang besar sekali. Berarti cintanya harus sebesar itu juga gitu. Apa iya ada orang in real life yang rela berkorban segitunya hanya atas dasar cinta gitu? Aku sampai sekarang masih belum tahu jawabannya. Mungkin ada, tapi berempatinya saat itu sulit sekali gitu. Jadi kayak sesuatu yang waduh kayaknya nggak mungkin gitu ya, gue sampai sejauh ini gitu. Nggak kebayang gitu. Kebayang. Ya udah, tapi akhirnya ngobrol sama Yandi, akhirnya terbentuk sosok Sore yang ya flaws-nya tetap ada juga gitu.
proses pembelajarannya ada, dia mau belajar dari flaws-nya. Jadi aku lebih bisa melihat Sore sebagai manusia, bukan sosok yang all knowing karena dia datang dari masa depan, bukan sosok yang baik sekali sampai tidak punya tulang belakang gitu. Istilahnya berat deh, gak punya tulang belakang. Iya, jadi akhirnya setelah banyak diskusi sama Yandi bisa berusaha berempati sama Sore. Oke. Tapi waktu mendalami peran ini sebenarnya gue nggak tahu sih, aktor biasanya ada referensi nggak sih sebenarnya? Maksudnya karakter gue kayak gini. Gue nggak tahu apakah itu proses kreatifnya Sheila kalau menjalani peran di sebuah film gitu. Kalau referensi dari mungkin film sih, sering-sering nonton film time travel gitu misalnya kan, tiba-tiba gitu. Karena ini ngomongin time travel gitu. Ada nggak? Kalau referensi dari film sih rasanya nggak ada ya. Karena memang let's say temanya sama, time travel. Tapi kan yang dilalui beda ya. Aku tuh selalu percaya karakter tuh ya manusia gitu. Apa yang dia lalui di masa lalu itu membentuk dia yang sekarang. Apa yang dia lewatin dulu akhirnya mempengaruhi semua proses pengambilan keputusan yang dia putuskan. Jadi seperti kalau misalnya misalnya aku sama Yandi dihadapkan dengan satu masalah yang sama, kita pasti problem solvingnya beda. Aku ngerasa karakter juga gitu, pasti Sore dengan karakter di film lain yang juga melewati time travel pasti menyelesaikan masalahnya beda. Jadi nggak bisa ngambil referensi dari tempat lain. Benar-benar. Kalau Yandi sendiri gimana? Ada nggak referensi? Sebenarnya mirip pertanyaan Arya sebelumnya sih, kayak apa yang dirubah atau mau bikin apa. Terus kan jawabannya ya dialami, direnungkan, punya pemikiran dalam, lalu penyajiannya itu manifestnya aja. Nah paling bahaya tuh acting, dan itu kenapa kita cocok kerja sama, karena Tika juga begitu sih kalau kerja sama Tika sama. Dan kenapa cocok kerja sama teman-teman ini, karena kita paling takut kalau bikin karakter tuh figuratif ya. Oh sosoknya begini, cara jalannya. Ya itu bagian PR-nya aktor, mereka akan melakukannya, tapi jangan bergerak dari situ. Bergerak dari memahaminya. Analogi yang mungkin paling dekat dengan proses kerja ini adalah kalau kita ngunjungin teman kita yang berduka di rumah duka ya. Bayangin datang di rumah duka, nangis nih ya, orang terdekatnya meninggal. Mau bilang apa kita sama dia? Turut berduka. Emang iya kita bisa ngerasakan duka yang dia ada di dadanya itu sekarang? Gak bisa. Mau dibilang aku juga pernah kehilangan, beda deh kayaknya. Gak ada yang sama, karena molekul badan kita semua beda kan. Kita dilahirkan dengan DNA yang beda, dibesarkan cara yang beda, apa yang kita beda. Mirip kayak nonton film, semua orang beda responnya. Jadi kayak mau bilang I feel you kayaknya susah deh. Nah itu tantangan utama semua aktor termasuk Sheila. Mau ngertiin Sore itu ngerasa apa ya. Nah bahwa kemudian bentuknya jadi apa, kayaknya jangan nyari dari bentuk figurnya, jangan berkeliling jajan lihat film time travel terus mau bikin gini. Lo jangan, nanti bentuknya bisa jadi advance sekali, macam-macam. Tapi di dalamnya nggak ada pengertian sama karakternya, kan kemudian kita kehilangan arti dan kesenangan kenapa kita suka bikin film ya kalau kayak gitu. Gokil. Ini kita ngobrol dari tadi belum spoiler ya, aman kan? Jadi buat ya. Iya, jadi ending dari film. Enggak dong, jangan dulu. Ini klipnya. Orang udah berusaha promo sembunyiin ya. Serius, karena gue juga belum nonton ya, sampai video ini dibuat, baru mau nonton nanti lusa pas hari Kamis. Tapi kalau ngomongin ini, gue mau ngobrolin secara general aja ya. Sekarang kan film Indonesia rame banget ya, udah termasuk yang paling banyak penontonnya juga kan tahun kemarin gitu. 60%. Yes, itu gila banget. Maksud gue kayak, gue sih seneng ya. Maksudnya berarti kepercayaan penonton udah mulai tinggi lagi gitu buat film-film Indonesia. Dan film-film Yandi juga keluar di momentum yang oke, gue bilang, karena ya seru gitu. Dibarengi dengan banyak horor, banyak yang bagus gitu. Misalkan action ada yang oke, drama keluarga juga mantap, komedi juga banyak gitu. Kedepannya kalau gue pengen tahu aja pandangan kalian gitu ya. Betul sekali. Ya Allah. Benar. Kok Gemini gue nyala? Tapi setuju. Keren. Kataku ada satu episode ya ngomongnya sama Gemini. Kok Gemini gue nyala sih? Aneh-aneh. Maaf ya, tapi itulah. Ya bener juga, episode ngomongin sama Gemini. Tapi ya itu dia, pandangan kalian gimana nih ngelihat industri yang lagi bertumbuh gini gitu di Indonesia sendiri.
kalian makin semangat nggak untuk menjajal eksplorasi tema-tema yang misalkan belum pernah dibawain gitu, atau mungkin ya tetap ngedukung yang ramenya terus, atau pengen lebih diversifikasi gitu bikin karya, nggak cuman A doang, B doang, C doang. Gue pengen tahu aja sih. Misalkan siapa tahu Yandi pengen, gue kayaknya bisa nih horor sekarang gitu. Waktu dan tempat saya persilakan Duta FFI. Oh iya benar. Gimana nih? Tapi sesungguhnya ya, aku genuinely seneng banget sih ngelihat apa ya namanya, rasanya industri kita tuh makin ngasih tempat buat tema dan genre yang berbeda-beda gitu. Yes. Kayak makin ngasih trust ke filmmaker Indonesia. Seneng karena aku ngerasa kalau rasa percayanya masih tinggi, filmmaker Indonesia mungkin jadi punya keberanian lebih untuk eksplorasi. Dan seneng karena setiap ngelihat karya-karya teman-teman yang apa ya, yang kita tuh bisa merasakan betul kayaknya mereka tuh benar-benar lagi gelisah soal ini deh, kayak kelihatan banget passionate-nya gitu. Rasanya jadi ngasih energi baru juga gitu ke kita yang nonton, kayak semakin semangat kayak wah pengen nonton lagi karya dari dia, atau kayak pengen bikin lagi karya yang apa ya, yang jujur juga gitu, sejujur ini gitu sih. Rasanya benar-benar ngasih energi buat aku sendiri. Mantap. Ini jawaban dari Duta FFI ya. Jangan gitu. Ya, oke. Gimana yang dilihat keragaman ini? Ya seneng sama sih kan, apalagi tadi ada itu on cam apa off cam ya, yang kamu cerita pertama kali lihat tuh di One An pemutaran terbatas. On cam tadi. On cam ya. Ada perasaan nostalgia sih ya. Jadi kan dulu tuh kayak saya lulus 2012, industri filmnya kan mulai rame tuh. Terus tapi sosmed kan belum kenceng. Jadi kita ketemunya di pemutaran film pendek yang terbatas gitu. Bahwa sekarang kita ketemu rekaman podcast di Cinecrip gini tuh ada rasa sentimentalnya gitu, kayak industrinya tiba-tiba grow, pengamat filmnya sama filmmakernya bisa ngobrol, itu kedekatan yang mahal sih menurutku, patut kita rayakan gitu. Kita ada di industri entertain yang kerap di label hingar-bingar dan gegap gempita, kembang api di mana-mana, tapi waktu kita jalaninnya kita bisa ketemu as a person, ngobrol kayak gini. Dan nyangkut ke pertanyaannya tadi tuh, nggak nyangka industrinya berkembang segede ini gitu. Dulu saya bilang kalau saya terlahir lebih cepat 10 tahun aja, kayaknya saya pengangguran deh. Maksudnya zaman dulu kan perfilman mati kan. 2000 di Dobrak masih Mbak Mira bikin Kuldesak, bikin Sherina. Wah, film mulai jalan. Sekarang yang kayak tadi kamu bilang ya, diversity genre tuh mulai macam-macam. Dan penonton kok mau ya kasih, ini kok maunya ini gitu ya, kok mau ya percaya coba nonton gitu. Dan di beberapa film yang kita jumbo deh kan, kemenangan kita bersama ya, film animasi ya, itu. Betul. Yang itu from zero to hero sekali sih. Kan animasi selalu kayak anak tiri orang nggak mau invest panjang banget bikinnya, tiba-tiba 10 juta gitu. Semua orang merayakannya sih. Atau Komang sih juga menarik banget. Iya. Maksudnya drama kan biasanya orang cenderung biasa untuk kayak nontonnya nanti aja lah gitu. Iya, 3 tapi juta bisa ya. Iya, dapat 3 juta penonton. Film bahkan kayak filmnya Mbak Dini Yuni. Wah, bisa works segitu, kaget di zaman-zaman itu. Bahkan kita yang ngalamin di Just a Dev juga. Film segini ada 650.000 orang yang mau nonton. Keren sih. Iya, jadi kita lagi bertumbuh. Jadi rasanya ke depan lebih banyak filmmaker yang berani bercerita dalam bentuk yang nggak itu aja, dan mungkin teman-teman investor makin mulai berani gitu untuk yuk kita coba deh, soalnya kemarin dicoba penontonnya kok percaya gitu. Jadi ke depan makin banyak kemungkinan. Semoga teman-teman investor mendengarkan. Kalau ditanya singkatnya ya, ini saya bisa aja salah tapi ini pribadi ya. Kenapa perfilman Indonesia bangkit dan jadi gede? Itu tuh fondasinya kepercayaan penonton menurutku. Mau berani percaya lihat yang baru gitu. Yes, betul. Ya apalagi tadi Andi bilang kan penonton mau datang ke bioskop aja itu udah luar biasa. Belum macet, belum
banjir, belum apa gitu kan. Nyampe bioskop belum tiketnya ngantri. Ada online sih, tapi ya pokoknya intinya Nah banyak itu kan ini. problem-problem di kota besar ya. Kalau kita yang lebih epic lagi. Itu lebih epic lagi. Benar. Naik perahu. benar, nyebrang sungai dulu. Kadang udah sampai, tapi karena nontonnya cuma berdua nggak bisa. Di cancel. Iya, benar. Karena minimal nggak jadi ya, harus orang. minimal. Ya. Gue sering denger sih itu cerita-cerita gitu. Teman-teman yang nonton Cinecrip kan banyak yang dari luar Jawa juga. Dia tuh jadi benar-benar harus mikirin nih, ini film ini worth it nggak perjalanan gue 3 jam gitu. Jadi kayak wah gila. Masih banyak sebenarnya orang yang pengen nonton ke bioskop, cuman ya itu dia. Kadang-kadang hal-hal gitu tuh ya yang bikin kita akhirnya yakin buat promo berbahaya. Oke. Promo berbahaya karena prinsipku trailer itu harus terjemahan logline. Oh, oke. Tokoh utama sore mau ngapain, namun sehingga bla bla bla. Jadi plotnya itu. Tertarik nonton. Orang kan mau nonton dorongan cerita. Benar. Tapi kalau kita buka ceritanya, pengalaman nonton di bioskop tuh ternyata ada berkurang. Akhirnya kita pilih deh jalur yang berbahaya ini. Coba kita promo sampai udah mau 10 Juli. Udah tayang sih kalau tayangnya. Iya. Udah tayang. Ya sebelum 10 jadi ada yang ngerekam dan tayang di TikTok seperti semua film-film Indonesia itu ya. Dan ya bocor semuanya. Ya semoga minimal penonton-penonton minggu pertama ya terselamatkan dan menontonnya mendapatkan pengalaman kayak minimal saya sama Sheila nonton. Kita tuh kita baca skrip, kita reading, tapi pas nonton ada pengalaman yang nah akhirnya kita decide buat ya udah deh mending beresiko tapi paling nggak pengalaman menontonnya seperti yang kita rasa, karena biar bagaimanapun kita filmmaker tapi kita juga penonton film Indonesia. Jadi ada sikap kayak sesama penonton Indonesia, ya udah kita saling jaga deh gitu. Tapi kalau gue pribadi sih emang sekarang itu paling menjauhi nonton trailer apapun itu gitu. Cuman tahu aja atau lihat 5 detik pertama udah antar aja gitu pas nonton. Ya saya juga bilang gitu ke Rian. Rian tuh WhatsApp Rian. Waktu itu di JAV ada kan 11 menit ya. Iya. Dan gak mau Rian, gue udah liat trailer itu bagus banget, gue mau ketemu di bioskop aja. Nah dia ngebales, terus Rian ayo, gak mau, gue tidak mau lihat apapun tentang film lo, gue akan nonton tanggal 10 langsung. Oke. Bener. Ya, kayaknya lebih nikmat gitu sih. Soalnya sekarang kan informasi udah terlalu banyak ya. Gue takutnya kalian terjebak aja gitu. Ada jebakan kena. Aku apresiasi film Indonesia. Langsung apa nih klip apa gitu. Niatnya baik, kita tahu. Bener. Sore isi masa depan full. Jangan dong. Jangan ya. Iya. Jadi tolonglah nanti ya buat yang nonton tutup rapat-rapat. Udah aja review pakai bahasa aja, singkat teks aja gitu. Tapi kalau yang full kriminal sih. Itu mah jangan lagi lalu. Jangan sampai lah ya guys. Jangan. Oke, tapi ini menuju akhir gue jadi penasaran nih sebenarnya. Ini ngomongin general lagi ya film Indonesia dan film luar Indonesia sih sebenarnya. Gue selalu nanya ke yang datang ke sini dalam beberapa waktu belakangan ini apa yang membekas, film apa yang membekas di otak kalian? Sila dah. Gue gak nanya film favorit sepanjang masa dan lain-lain ya. Cuman gue dalam waktu belakangan ini aja gitu yang membekas, yang kayaknya orang harus nonton deh gitu. Ini film Indonesia? Boleh apapun. Ini semuanya beneran aku baru tonton sih. Oke. Kayaknya kalau film Indonesia waktu pertama kali nonton Gowok itu tuh aku datang dengan nggak tahu apa-apa kan, belum nonton trailer, cuman tahu yang main siapa aja. Terus aku nonton bareng sama Naya waktu itu. Wah kita sepanjang nonton berpegangan kayak gitu. Kayak nonton Skandal Pejabat. Sebuah pengalaman menonton pemirsa. Pengalaman nontonnya tuh kayak ternyata si bapak itu kayak gitu. Jadi menurut aku menarik sekali. Seru ya, seru nontonnya. Terus kayaknya kalau film luar terakhir nonton tuh Bring Her Back juga menarik banget sih. Gue suka sih itu. Gue suka sih. Itu film kedua ya sutradaranya horor setelah sebelumnya bikin apa? Gue lupa. Oh ini Talk to Me. Talk to Me. Talk to Me juga bagus banget sih. Tapi emang lu suka horor banget atau tipikal yang ya yang rame aja? Horor nih bagus nih kayaknya gitu sikat atau? Kayaknya kalau dibilang suka horor banget sih, aku menikmati tapi nggak yang ngejar harus nonton semua film horor gitu. Pas lagi. Tapi kalau misalnya pas lagi sempet sih biasanya selalu nyempetin nonton di bioskop sih. Menarik. Ada lagi atau Yandi mungkin? Siapa tahu ada yang membekas sudah belakangan ini. Jangan bilang sore. Nah sore membekas buat penonton yang lain. Semoga ya. Walaupun sejujurnya iya. Oh iya, oke. Iya sejujurnya iya. Kadang tuh sampai kalau nyalain mobil terus Spotify-nya ke play-nya ada lagu bersuara tuh kayak. Bener. Aduh.
kadang tuh malah saya skip dulu, ntar dulu lah gitu. Karena tuh dia recall semua memorinya cukup membekas panjang gitu. Yang ini serius bukan promo. Membekas dan malu sebenarnya ngomong gini, kan film-film sendiri ya. Tapi terjadi, jadi gimana ya? Kalau film bukan film sendiri yang membekas cukup panjang tuh Adolescence series sih. Adolescence. Oke, gue suka tuh. Netflix ya waktu itu. Saya nonton tuh ekspektasinya rendah karena yang rame duluan long take-nya. Iya, orang lebih banyak ngebahas. Sementara mungkin karena saya adalah penonton tapi juga pembuat film, long take tuh sering menyadarkan saya bahwa ini film. Jadi ekspektasi aduh kenapa milih long take ya, kan jadi berasa film pas nonton setelah 10 menit lupa itu long take. Episodenya habis baru iya ya long take ya. Bagus banget. Tapi surprisingly ya, aku paling suka malah episode 4. Yang dia ngobrol doang ya? Iya, yang di meja. Aftermath, aftermath. Keluarganya ngobrol-ngobrol perjalanan mereka. Entah kenapa kayak painful. Saya susah milih sih. Bagus semua. Bagus semua episode bagus semua. Bagus semua. Craftman-nya tuh berasa banget, penulisnya tuh nggak judgmental ke mana-mana gitu. Kayak kita kan semua pasti spoiler ya. Ya udahlah ya. Udah pasti bapaknya violence gitu. Enggak lo bapaknya baik. Iya, benar. Terus apa ya masalahnya? Terus dikasih hint pelan-pelan. Dia menggambarkan ekosistem. Saya nontonnya kan diem-diem ya. Gimana nih diem-diem? Karena TV di rumahku tuh cuma di ruang tamu. Jadi anakku bisa lihat. Akhirnya saya nontonnya di iPad pakai headphone terus ngumpet gitu. Jangan dia lihat. Takut. Saya kan nggak tahu adegannya ntar gambar apa. Ternyata sound design-nya tuh bagus banget. Nonton episode 2 pakai headphone bagus banget. Kayak sound design-nya, terus saya bahas sama Mas Yoyo sound designer kita, Mas itu kenapa ya? Itu sound design yang sudah dilakukan dari penulisan. Kayak dramaturgi itu mendorong sound design terjadi. Bukan kita bisa apain ya di belakang. Hanya dari sound design ya kita tuh bisa tahu bahwa sekolah di UK ya itu tuh corrupted. Kayak pendidikannya rusak nih gitu. Hanya dari suara-suara ras. Dan pemainnya kan ngomong, rasanya kayak di penjara ini lebih dari penjara. Benar. Sebelum dia ngomong kita tengah film udah jelek banget sekolah ini gitu. Tapi tidak ada gambar bahwa sekolahnya jelek. Jadi bagus banget ya. Ngasih kita rasa terus kita tafsir sendiri gitu. Dan bahwa habis itu dengar cerita-cerita dari teman setelah series itu rame di Inggris tuh merevisi kurikulumnya. Ya? Gara-gara film itu ada revisi kurikulum. Bicara tentang maskulinitas lagi redefine. Gila, berhasil berarti. Bagus banget. Bagus banget. Terakhir nih sebelum menutup, masih balik lagi ke industri film Indonesia yang emang sedang bertumbuh gitu ya. Dan ya tadi Yandi juga bilang ini mahal gitu ya. Hal-hal yang kedekatan kayak sekarang filmmaker sama yang suka nonton bisa ketemu kayak gini. Tapi ya kita gak bisa pungkiri ya, media sosial pun makin menjamur kan, dan orang bisa beropini apapun. Dan gue pengen tahu aja sih pandangan kalian soal kritik film di media sosial ya. Karena sekarang kan dikit-dikit orang, wah gue letterbox gitu kan, berapa bintang gitu. Atau ya as simple ya lu nge-tweet aja gitu di Twitter or X ya. Gue masih ngomong Twitter aja sampai sekarang. Ya pokoknya sekarang kan kecenderungannya kayak gitu ya. Semua orang ngeliatin apa yang bakal diomongin orang gitu dan nonton di media sosial. Jadi secara gak langsung sih semua orang bisa jadi kritikus, bener gak sih? Cuman kapasitasnya aja yang beda gitu. Nah menurut Yandi gimana sama Sela? Duta FFV. Ya, Duta FFV dulu dong. Karena ada kategori kritik film podcast ini. Nggak ngomong ke Duta. Tidak mungkin dong Duta tidak bisa menjawabnya. FFV itu pasti punya indeks kenapa Sila Dara. Ini tidak ada. Enak. Kapan kita promo lagi saya sama Ringo ya? Saya tinggal lempar-lempar aja nih. Go. Gila banget. Zolim. Kalau aku sih sesungguhnya ya, aku tuh suka sih melihat semua perasaan orang setelah nonton filmnya. Karena sebenarnya satu hal yang aku paling suka dari proses pembuatan film itu proses reading. Karena pas lagi bedah skrip kan kita bawa interpretasi kita berdasarkan pengalaman kita sendiri kan. Tapi terus ketemu Yandi, ketemu Dion, perspektifnya beda lagi padahal isunya sama. Jadi ketika itu jadi milik publik karyanya, terus mereka punya interpretasi beda-beda lagi, buat aku sih malah jadi hal yang menarik sekali dan bikin karyanya semakin kaya gitu. Udah jadi, memang kalau misalnya karyanya sudah ditampilkan ke publik ya udah jadi milik mereka juga, udah jadi pengalaman mereka juga. Jadi rasanya malah setiap
lihat orang yang nge-share di media sosial, mau suka mau enggak, mau ada yang mereka kritisi, mau ada yang mereka kayak gila ini gue banget. Itu akhirnya ya udah dinikmati aja gitu. Akhirnya aku yang jadi penontonnya. Nikmati aja ya, karena emang kita nggak bisa ngatur kan ya apa yang orang band omongin. Benar, tapi aku yakin Yandi punya jawaban yang lebih bagus. Wah, iya. Sebagai dosen. Udah enggak ngajar. Ya, tapi kan kemarin masih jadi dosen. Udah enggak. Bedain dua kali ya. Yang pertama itu adalah bagaimana sosial media menghubungkan filmmaker dan penontonnya dengan tanggapan-tanggapan itu. Sebenarnya kan yang seru dari zaman dulu festival film itu adalah bagian tanya jawabnya kan sebenarnya. Yes, betul. Dan kalau dia di luar negeri ada sensasi budaya dari luar tuh kalau ngelihat budaya yang kita sajikan. Budaya itu nggak mesti baju tradisional, bukan itu ya maksudnya. Interaksi, keputusan, pemikiran orang gitu. Reaksinya kayak apa, tanggapannya. Itu kan yang menarik jadi pembicaraan. Nah, sekarang bisa terjadi versi digitalnya. Dan sama kayak Cila sih, orang tuh kayak di depan juga kita ngomong tadi, orang tuh punya badan tuh beda-beda. Ada kayak nonton satu kakak tuh ada yang nangis di titik ini, ada yang gak nangis sama sekali, ada yang gak relate sama sekali, ada yang relate sekali. Ya itu kan badan orang beda-beda ya. Dan bahwa orang mau berkomentar aja itu menunjukkan teman-teman udah beli tiket dan nonton kan. Di tahap mereka udah mau milih, mau percaya nonton aja tuh udah kamsia-kamsia gitu loh ya. Komentar benci misalnya paling ekstrim ya, kalau suka kan ya udah ya kita makasih. Kalau benci aja tuh kita ngelihatnya loh dia mau effort nulis aja itu tuh berarti kan dia nonton, berarti apa ya bagian dari ekosistem sih. Benar. Perasaan yang bikin kita merasa negatif kan juga perasaan ya. Jadi ya diterima aja kan, dari awal kita bikin film memang mau berbicara sama banyak orang gitu. Nah dibagi duanya itu menurutku, jadi yang pertama kalau teman-teman penonton yang berkomentar ya mereka nonton aja udah makasih, itu satu. Jadi apalagi mau berkomentar, ayo ngobrol aja nggak apa-apa, bebas gitu. Yang kedua, memang kepisah kritikus kan pilihan profesi ya. Nah saya itu dulu suka, apalagi pandemi suka banget nonton Liga Inggris gitu. Terus saya merasa cara saya menonton pertandingan bola itu berubah setelah saya sering dengar Coach Justin. Iya. Saya jadi bisa nonton bola, liatin pemain yang gak megang bola. Pergerakan tanpa bola tuh indah ternyata. Dulu kan zaman bola yang penting pas golnya salto kayak apa kayak gitu ya. Pas nonton tuh coba lihat backnya, kapan dia ngambil keputusan gitu. Saya merasa seperti kritikus film, sebenarnya kita tuh ekosistem yang kritikus film itu membuat penonton mampu untuk film berikutnya atau film yang sama, mereka kalau nonton lagi bisa menikmati dengan cara yang lebih dalam, lebih berbeda. Jadi nggak hanya ini bukan merendahkan ya, karena saya juga penonton gitu. Tapi maksudnya nggak cuma dari pengalaman pribadi yang kayak Sheila bilang tadi, tapi ketika ada kritikus yang ngomong ada kedalaman melihat sesuatu yang baru. Nah itu tuh memperkaya pengalaman nonton sih. Dan ujung-ujungnya apa ya, appetite nonton kan meningkat. Ujung-ujungnya industrinya berkembang. Tentu saja ketika kritikus memberi kritik ya bebas gitu. Diskusi lebih dalamnya lagi kan, kritikus kan banyak tuh ya. Ada sinekrip, ada apa. Nah pertanyaan berikutnya adalah landasan memberi kritiknya, kita bisa bicarakan nggak? Ini agak bahaya sih topiknya. Contoh misalkan, kita bisa nggak sih bedain acting nggak bagus sama skrip nggak bagus? Iya, ini tuh actingnya nggak bagus karena nggak tulus atau karena lo ya gimana mau tulus, orang scene-nya begitu, pemainnya mau gimana lagi gitu, mau usul sejauh apa? Sejauh apa kritik film bisa membuka pembicaraan ini? Misalnya itu salah satu contoh aja ya, gitu. Yang mana saya juga kalau tanya, emang kamu bisa Yan? Nggak tahu juga sih bisa apa enggak ya, gitu. Pada akhirnya saya juga penonton aja gitu waktu nonton film. Jadi ya seneng kritikus maupun yang berkomentar setelah nonton, penting sekali dari bagian ekosistem ini sih. Setuju gue, setuju. Duta FFI sebenarnya. Hingga ujung duta. Ya, boleh. Mas Duta. 7/10. Oke, kayaknya udah cukup banyak kita ngobrolin sore tanpa spoiler guys. Masih aman kan? Jadi buat kalian yang ngerasa takut rusak gitu pengalaman nontonnya, aman. Ini video ini sampai habis. Dan mungkin itu aja kali ya. Thank you banget buat Yandi sama saya sudah datang. Terima kasih Arya Sinekrip udah ngundang kami berdua. Thank you banget. Sore tayang tanggal 10 guys, reguler di bioskop terdekat. Ayo nonton. Silakan nonton. Kalau kalian udah nonton sore,
Jangan lupa tulis pengalamannya gimana ya. Boleh di kolom komentar video ini juga boleh. Nanti mungkin Yandi mau baca lagi. Selesai. Terima kasih yang udah menonton. Silakan. Sila yang baca. Oh, ya, Sila yang baca. Aku relay ke Yandi. Capture kata. Ya, itu kerjaan dia memang. Terakhir mungkin apa nih yang harus dibekelin sama penonton sebelum nonton sore? Selain cemilan. Ke toilet dulu Kita sih. lihat dulu. Oke. Itu penting Sorry, lah. durasinya berapa menit? 1 jam Dan 59 menit. 59 menit ya sama kredit. Hampir 2 jam Ya, berarti iya. ya. Hampir 2 jam. Karena ada beberapa pemutaran tuh kita lagi pas bagian yang apa gitu ya. Terus ya ada yang ke toilet lagi. Padahal Pas itu dia balik. Ya itu tadi info penting sekali. Gitu sih. Jadi kayak kalau boleh ke toilet dulu. Betul. Dan kalau boleh lagi jangan terlambat. Jangan terlambat nontonnya. Benar. Ini please ya buat penonton yang suka terlambat nyalain lampu HP, please man ya. Datangnya lebih awal, please man ya. Minimal datang waktu jangan Alah memilih memilih tontonan yang Duta FWB berguna. Jatim nih. Udah apa lagunya? LSF. Pastikan memilih. Oke, sore tanggal 10 Juli di bioskop-bioskop terdekat. Dan itu tadi, jangan lupa pipis dulu ya ke toilet sebelum nonton. Penting nih, gak boleh terlewat ya. Gak boleh terlewat apapun itu. Oke, thank you Yandi sekali lagi. Makasih Arya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Yay. Bye-bye.